لقد جاء في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Kenapa kita harus belajar tajwid? Ini online dengan yang di rumah ya. Kenapa kita harus belajar tahsin? Kenapa? Karena perintah Quran kan? Apa dalilnya? Warattilil Qur'ana tartila. Di sini menggunakan maf'ul mutlak ini. Kalau didefinisikan, diartikan, bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Artinya seoptimal mungkin, tidak sekedar membaca gitu. Jadi harus betul-betul benar membacanya. Itu menggunakan maf'ul mutlak. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Pertanyaannya, kalau kata Tukul, pertinyiinnya. Tukul masih ada. Pertanyaannya, ma makna tartil? Siapa yang tahu tartil? At-tajwid. Terus apa lagi? Ma makna tartil? Optimal. Maksimal. Masa sih? Tartil. Apalagi? Tartil itu bukan pelan ya. Kalau kata guru saya, bukan tempo bacaan, tetapi tartil itu kualitas bacaan. Penting diingat-ingat, tartil itu bukan tempo bacaan, karena ada sebagian orang memahami tartil itu tempo bacaan pelan begitu. Bukan. Tartil itu kualitas bacaan. Kalau kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, meninggal tahun berapa? Sayyidina Ali meninggal tahun berapa? 40 Hijriah. Pelajar hadis harus menghafal tahun wafat. Antum belajar hadis kan? Tawarikh atau tarikhul wafayat itu bagian daripada ilmu rijal itu. Ilmu rijalil hadis. Jadi harus menghafal, harus paham. Minimal ulama-ulama besar, sahabat-sahabat besar, kibarus sahabah, kibarut tabi'in. Sayyidina Ali meninggal tahun berapa? 40 Hijriah. Rasul meninggal tahun 11 Hijriah. Abu Bakar meninggal tahun 13 Hijriah karena hanya 2 tahun memerintah. Terus Sayyidina Umar meninggal tahun 23 Hijriah karena hanya 10 tahun memerintah. Mumtaz, ajak keluar dulu. Ini lagi online. Keluar dulu. Lagi online. Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah. Ini saya kasih stimulus ya, antum biar semangat. Saya itu dulu menghafal tahun wafat sampai ratusan. Kalau nggak hafal disuruh berdiri sama Pak Kiai. Sayyidina Abu Bakar meninggal tahun 13 Hijriah. Sayyidina Umar 23, memerintah 10 tahun. Sayyidina Utsman 35 Hijriah, 12 tahun memerintah paling lama. Sayyidina Ali meninggal tahun 40 Hijriah. Apa kata beliau ketika menafsirkan warattilil Qur'ana tartila? Tartil itu adalah tajwidul huruf
wa ma'rifatul wukuf, itu ya. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, itu makna tartil. Jadi bukan tempo bacaan, bukan. Kualitas bacaan. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, membaguskan huruf-huruf hijaiyah dan mengetahui hal ihwal waqaf. Bagaimana antum bisa bagus bacaannya kalau tidak paham makharijul huruf, kan gitu. Bagaimana bisa bagus bacaannya kalau tidak paham sifatul huruf, kan gitu ya. Bagaimana bisa bagus bacaannya kalau tidak paham ahkamul huruf, kan begitu. Bagaimana bisa tartilnya optimal apa optimal? Optimal kalau tidak memahami ahkamul maddi wal qasri, kan gitu. Apalagi kalau tidak memahami, tambah lagi Rasmul Utsmani, minimal 5 lah yang antum kuasai. Makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul maddi wal qasri, satu lagi ahkamul waqfi wal ibtida, tambah satu lagi Rasmul Utsmani. Mungkin ini butuh 1 semester kalau belajar Rasmul Utsmani. Saya dulu pernah belajar Rasmul Utsmani itu dengan Dr. Kiai Fatoni selama 1 semester. Itu memang agak sulit ya. Ini dalam Al-Jazari ini sedikit dibahas tentang apa ar-rasm al-Utsmani. Rasm itu ada 3, ada Rasmul Utsmani, ada Rasmul Imla'i, ada Rasmul Arudi, gitu ya. Dalam Rasmul Utsmani tulisan as-sholatu tidak menggunakan alif tetapi pakai waw. Kenapa? Salah satu hikmahnya, ada yang mengatakan karena ada riwayat atau qiraat yang membaca as-sholatu, as-sholah. Jadi ada beberapa yang berbeda. Kalau arudi lebih beda lagi. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Nanti kalau tidak salah di Dirasah 1 semester berapa? Ada yang fakultas Dirasah Islamiyah? Itu kalau nggak salah semester 5 itu belajar arudi. Ada juga? Oh luar biasa. Itu kalau bisa antum pelajari itu. Bahar Tawil, Bahar Rojaz. Itu dulu saya belajar dengan Dr. Bashiri Abdul Mu'ti, langsung dari Mesir. Ya paham-paham nggak paham juga. Nah ini bagi teman-teman yang mungkin senang di maddah itu, silahkan didalami. Nah untuk Rasmul Utsmani mungkin ya nanti butuh 1 semester lah. Nah, minimal 5 tadi itu. Makharijul huruf, ahkamul huruf, ahkamul huruf, makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul maddi wal qasri, ahkamul waqfi wal ibtida. Itu terangkum dalam definisi Sayyidina Ali, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Makanya mohon maaf, Imam Ibnul Jazari mengatakan mempelajari tajwid itu hukumnya wajib. Meskipun wajibnya tidak wajib ain ya. Mungkin bagi saya atau bagi yang mendalami wajib ain mungkin. Ya fardu kifayah saja, fardunya fardu kolektif saja. Adapun membacanya ya fardu ain kan begitu. Wajib menggunakan tajwid. Apa dalam baitnya? Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Itu mempelajari tajwid itu kewajiban, hatmun lazim kan? Siapa yang tidak menggunakan tajwid ketika membaca Al-Quran ya athim, kata beliau, dosa kan gitu. Kenapa? Karena Al-Quran beserta tajwidnya itu li'annahu bihil ilahu anzala, turun kepada Nabi. Qurannya ya tajwidnya gitu. Hanya coba cek di beberapa hadis itu, Nabi itu kalau baca mad ya panjang, Ar-Rahman panjang, Ar-Rahim panjang. Nah, sampai kepada kita dengan mutawatir, wa hakadha minhu ilaina
wasala. Ya sampai kepada kita seperti itu. Jadi sekali lagi, tartil itu bukan tempo bacaan, tetapi kualitas bacaan. Adapun tempo bacaan, istilahnya ada hadr, ada tawasud. Ya, istilahnya apa? Hadr, ada apa? Bukan mujawad. Istilahnya apa dalam ilmu tajwid itu? Ada hadr itu cepat. Tadwir sedang, satu lagi tahqiq pelan sekali. Ini untuk teman-teman yang baru belajar Quran. Dulu ingin membaguskan mulut, membaguskan bacaan, itu menggunakan metode tahqiq pelan sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sehingga mulut guru itu bisa sama dengan mulut muridnya. Itu biasanya menggunakan metode tahqiq yang baru belajar. Nah, kalau udah mahir, udah bagus bacaannya, ya silahkan menggunakan tadwir atau hadr. Cepet boleh apa tidak? Boleh, yang penting tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Sesuai dengan ilmu tajwid tadi itu, makharijul hurufnya bagus, sifatul hurufnya sesuai, kemudian ahkamul huruf, nun mati ketemu ba, itunya hukum-hukum hurufnya bagus. Mim mati ketemu ba, mim mati ketemu fa, nun mati ketemu apa? Sin misalnya. Nah, itu termasuk ahkamul huruf. Kemudian ahkamul maddi wal qasri, ahkamul waqfi wal ibtida. Boleh nggak berhenti di la ilah misalnya? Boleh nggak? Nggak boleh berhenti di situ, karena ilmu waqaf dengan ibtida itu berkaitan dengan makna juga, dia pemahaman seseorang. Masa tidak ada Tuhan? Nggak mungkin kan? La ilah, nggak mungkin. Jadi berhenti di situ masuknya kategori waqaf qabih, itu waqaf yang buruk. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Antum berhenti di qul ma yakunu li an ubaddilahu min til, misalnya min til gitu. Boleh nggak berhenti di situ? Ya nggak boleh. Maknanya apa? Mintil. Mintil apa maknanya? Kan nggak ada. Itu kewajiban kita sebagai santri ini, kan antum akan menjadi duat nanti, akan menjadi pengajar muallimil Quran. Itu memberitahu bahwa memahami waqaf ibtida itu penting. Ada satu kitab yang membahas khusus, mungkin kalau yang kuliah di PTIQ itu pernah dengar. Namanya Manarul Huda fi ilmil waqfi wal ibtida itu. Jadi ada ilmunya. Berhenti itu kalau di naat ya di man'utnya. Kalau antum membaca fa'il ya di maf'ulnya begitu. Ada ilmunya itu. Coba nanti beli kitabnya. Manarul Huda fi ilmil waqfi wal ibtida. Nah, ini tujuan kita agar bagus bacaan Quran kita ini. Tujuan kita belajar tahsin itu agar bagus bacaan kita. Mengamalkan ayat warattilil Qur'ana tartila itu. Kalau kata guru saya, selain memahami tadi itu, kalau ingin bagus bacaannya, mohon maaf, pertama pelajar atau muta'allim Al-Quran itu harus berguru kepada orang yang memiliki sanad, bersanad, Qurannya bersanad gitu. Alhamdulillah ya, dulu saya belajar kepada Kiai Mufid. Kiai Mufid ini menantunya Kiai Munawir Kerapiak. Ada orang Kerapiak di sini? Yogyakarta? Alhamdulillah. Ali Masum. Nah, berarti kenal ya? Kiai Mufid kenal ya? Kenal. Jadi Kiai Mufid ini dapat putrinya Kiai Munawir yang bontot. Walaupun beliau tidak langsung belajar kepada Kiai Munawir. Jadi Kiai Mufid ini punya guru 3. Ya, sekalian aja ya.
nggak apa-apa kemana-mana. Ini mukadimah dulu kan? Santai-santai, belajar tuh santai. Jadi Kiai Mufid itu punya guru Quran 3. Pertama putranya Kiai Munawir sendiri, namanya Kiai Abdul Qadir bin Kiai Munawir. Kedua Kiai Muntaha Wonosobo, ada orang Wonosobo? Nggak ada. Kali beber. Kemudian yang ketiga Kiai Dimyati Comal Pemalang. 3 guru Quran beliau ini nyambung semua kepada Kiai Munawir. Jadi sanad Quran saya dekat sebenarnya. Saya langsung Kiai Mufid 3 guru Quran ini, bahkan beliau menantunya gitu. Kemudian langsung Kiai Munawir. Jadi kalau sudah Kiai Munawir nggak perlu ditanyakan lagi ya sanadnya ya. Beliau itu hafal Quran hanya 40 hari. Tapi tirakatnya, tilawatul Qurannya, tirakat membaca Qurannya itu konon 2 tahun kalau tidak salah. Itu sehari hatam, nah giliran menghafal hanya 40 hari. Sampai mulutnya itu berdarah-darah. Itu Kiai Munawir. Ya maha gurunya Quran. Kiai Munawir ini muridnya Kiai Khalil Bangkalan. Ada orang Bangkalan? Madura. Blok M. Nah, alhamdulillah. Jadi dulu ketika nyantri di Bangkalan, Munawir muda ini sudah kelihatan faknya di Quran, jadi sering disuruh jadi imam begitu. Nah, saya mengapresiasi betul program Idkon ini. Saya berkali-kali bilang ya, pokoknya kalau sudah urusan Quran itu jadi marbotnya pun saya mau. Kenapa? Karena saya meyakini Quran itu sesuatu yang istimewa, bahkan paling istimewa. Siapapun yang bersinggungan dengan Quran, insya Allah akan ikut istimewa gitu. Antum cek dalam Ihya Ulumuddin itu. Kalau tidak salah di Rum'ul Ibadah. Itu Imam Al-Ghazali mengatakan begini, kalau ada orang yang bergelut di Quran, berkecimpung di Quran, kemudian melihat orang lain tuh luar biasa gitu, diberikan anugerah apa begitu, kemudian antum merasa pesimis, merasa rendah diri, itu namanya menghina Quran. Orang Quran nggak boleh begitu. Orang Quran tidak boleh minder dengan sesuatu yang diberikan kepada dirinya berupa Al-Quran, karena tidak ada yang paling agung selain Quran. Makanya Quraish Shihab tadi itu yang mengatakan, Profesor Quraish Shihab, kalau sudah urusan Quran, jadi tukang sapunya pun saya mau. Bukan tukang sapunya, bukan, materi yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi saya semangat lah kalau disuruh Idkon, disuruh-suruh juga nggak mau. Mau saya? Ya, nggak apa-apa. Apa dalam hadis itu riwayat Imam At-Tirmidzi, wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam kafadlillahi ala khalqihi gitu. Ini motivasi dulu ya antum. Wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam kafadlillahi ala khalqihi. Keutamaan kalamullah, Al-Quran maksudnya, dibanding dengan kalam-kalam, ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan selain Quran, kafadlillahi ala khalqi. Itu seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Nggak ada bandingannya. Makanya mohon maaf, Imam Nawawi dalam Tibyan itu sampai mengatakan begini, zikir tasbih, zikir tahlil, zikir tahmid, takbir itu tidak lebih utama daripada tilawatul Quran. Kenapa? Karena keempat zikir ini ada di dalam Quran. Kan gitu. Semuanya ada di dalam Quran. Nah, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala khalqihi. Bagaimana dengan hadis afdalul dzikri la ilaha illallah? Ya. Ini ada tingkatan tentunya. Ya, ada yang paling afdolnya tinggi, ada yang di bawahnya. Kalau alasan Imam An-Nawawi, kenapa tilawah Al-Quran lebih afdol daripada zikir-zikir ini? Karena semuanya ada di dalam Quran. Ya. Jadi antum tidak perlu kecewa, tidak perlu minder. Yang belajar Quran ini luar biasa.
insya Allah luar biasa. Saya sering sampaikan di mana-mana. Kenapa malaikat Jibril dijadikan Allah sebagai Sayyidul Malaikah, sebagai penghulunya malaikat, rajanya malaikat, pemimpinnya malaikat. Kenapa? Karena dipercaya oleh Allah sebagai dutanya Allah kan, untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulia karena bergandengan dengan Quran itu. Ramadan, kenapa menjadi bulan yang mulia? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan kan. Apa dalam surat Al-Baqarah itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas itu. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi mulia karena ada Al-Quran di dalamnya. Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kenapa menjadi malam mulia? Siapapun yang beribadah dan ibadahnya bertepatan dengan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin kan. Lebih utama, lebih istimewa daripada beribadah selama 1000 bulan. Berapa tahun? Kurang lebih 83-84 tahun. Kalau antum tilawah Quran, i'tikaf, sedekah misalnya, bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar itu, maka tidak lagi 10 kebaikan dikalikannya, tetapi khairun min alfi syahrin. Itu yang disebut Pak Kiai mega bonus Ramadan itu. Itu kalau Nabi masuk 10 terakhir bulan Ramadan itu syadda mi'zarahu kan, mengencangkan sarungnya, tanda bahwa beliau tidak melakukan hubungan suami istri di 10 terakhir itu. Fokus aja ibadah. Kenapa fokus ibadah? Karena ada mega bonus Ramadan, Lailatul Qadar. Wa ahya lailahu, apa? Menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan seluruh keluarganya. Untuk apa? Untuk i'tikaf di masjid. Bahkan yang istihadah itu bukan haid ya. Nah itu ke masjid semua. Kalau dulu digambarkan mereka pakai baskom itu. Kemudian diikat itunya pakai kain semacam anduk gitu ya, agar darahnya tidak keluar. Saking ingin mendapatkannya mega bonus Ramadan. Kalau sekarang mungkin ada pempes, nggak apa-apa. Nah, itu kenapa Lailatul Qadar mulia? Karena Al-Quran diturunkan bertepatan dengan Lailatul Qadar itu. Apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Termasuk Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dijadikan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidu waladi ajma'in, Sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah? Kenapa? Karena diberikan mukjizat terbesar, Al-Quran Al-Karim. Dalam hadis lain itu, Allah itu punya keluarga di muka bumi ini. Manhum ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang mau belajar Quran, yang mau menghafal Quran, yang mau peduli terhadap baca tulis Quran, yang mau mengamalkan Quran. Khairukum man ta'allamal Quran itu wa 'allama. Itu ya. Tidak hanya dianggap keluarganya, wa khassatuh, hum ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Orang-orang istimewanya. Ini luar biasa. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan antum belajar ini juga menjadi bagian daripada ahlullahi wa khassatuh, dan termasuk tadi masuk dalam hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, banyak hadisnya tentang keutamaan mempelajari Quran. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah
wa yatadarasunahu bainahum, apalagi illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah. Yang hadir di sini tidak hanya antum, malaikat hadir meliputi, mendoakan agar antum dirahmati, diistighfarkan, dimintakan istighfar. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, apalagi dicucuri apa curahkan? Dicurahi rahmat, kasih sayang Allah. Luar biasa ini. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Ini yang luar biasa. Antum ini disebut-sebut di makhluk-makhluk sekeliling Allah. Antum disebut presiden aja luar biasa bahagianya. Ya. Disebut RT gitu, nama antum ketika Jumatan gitu. Bahagianya luar biasa gitu. Nah, apalagi disebut oleh Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard. Ya. Ini salah satu keutamaan daripada mempelajari Al-Quran. Dan orang yang bagus bacaan Qurannya itu nanti ma'as safaratil kiramil bararah itu ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah, beserta para malaikat yang berbakti, yang taat kepada Allah. Ini yang mahir, yang bacaan Qur'annya level tinggi lah, bagus, termasuk mengamalkan. Nah, bagaimana kalau ada orang yang kalau baca Quran itu agak kesulitan, tapi dia semangat terus baca Quran. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta itu ya, fihi wa huwa alaihi syakkun, itu lahu ajran, nanti mendapatkan 2 pahala. 2 pahala apa? Ajrul qiraah atau ajrul tilawah wa ajrul masyaqqah gitu. Pahala membaca dan pahala karena dia sulit membaca. Pokoknya semua yang berkaitan dengan Quran itu mulia lah. Bahkan mohon maaf, nanti di surga itu surganya sendiri orang Quran itu. Nah, dalam hadis Iqra wartaki, Iqra wartaki kan gitu ya. Baca terus, naik wartaki, baca terus naik. Pengen surga yang di mana? Oh, yang di atas lagi, Iqra wartaki terus. Itu orang Quran. Makanya kalau di Arab Saudi, di Timur Tengah itu orang Quran dimuliakan betul. Dulu pada masa sahabat itu kalau ada orang atau sahabat kecil hafid Quran, di antara penghargaannya adalah disuruh mengimami. Disuruh mengimami. Taib, ini di antara keutamaan daripada belajar ilmu tajwid. Jadi kembali ya, mempelajari tajwid ini hukumnya fardu kifayah, tetapi membacanya adalah fardu ain. Tadi saya belum sampaikan beberapa lagi. Kalau ingin bacaan Al-Qur'annya bagus, yang pertama harus ada guru yang bersanad. Yang kedua harus ada dasar kitab nih. Kita juga perlu ada rujukan kitab seperti ini agar tidak keluar ya, ada tanggung jawab ilmu lah. Kenapa saya pilih Al-Jazari? Imam Ibnul Jazari itu khatimatul muhaqqiqina fil qiraat. Beliau pamungkasnya ahli qiraat yang menemukan al-qiraat al-ashr. Itu Imam Ibnul Jazari, meninggal tahun 833 Hijriah. Yang menemukan qiraah sab'ah siapa? Qiraah sab'ah Al-Imam Ibnu Mujahid namanya. Kemudian datang beberapa tahun kemudian Imam Ibnul Jazari menemukan 3 qiraat lagi yang dianggap mutawatir, kemudian sesuai dengan qawaidul lughah al-arabiyah, sesuai dengan Rasmul Utsmani. Jadi Quran itu dianggap Quran kalau memenuhi 3 syarat. Apa? Harus mutawatir. Kedua, harus sesuai dengan qawaidul lughah al-arabiyah. Yang ketiga, harus sesuai dengan Rasmul Utsmani. Kalau ada riwayat Quran
mutawatir sesuai dengan qawaidul lughah al-arabiyah, tapi tidak sesuai dengan Rasmul Utsmani, tidak dianggap Quran. Masuknya kategori Quran yang riwayatnya syadz, itu nggak diterima. Oke, Rasmul Utsmani sesuai. Apalagi qawaidul lughah al-arabiyah sesuai, tapi tidak mutawatir, bagaimana? Ditolak juga. Jadi 3 ini sudah menjadi pegangan ulama qiraat. Quran disebut Quran kalau memenuhi 3 kriteria ini, dan itu ditemukan oleh Al-Imam Ibnu Mujahid, diteruskan oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Ini nanti kalau antum mendalami ilmu qiraat akan menemukan satu kitab yang menjadi magnum opus ya, Imam Ibnul Jazari, nama kitabnya Al-Ashr An-Nashr ya, fi al-qiraat al-ashr. Kemudian diringkas kembali oleh beliau menjadi Thayyibatun Nashr. Nah, ada satu paket yang sampai kepada beliau disebut dengan paket atau thariqah Thayyibatun Nashr. Nanti beda-beda tuh bacaannya. Nah, kalau Thayyibatun Nashr ini contohnya ya. Ketika ketemu mad jaiz, pendek mad jaiznya boleh. Kalau antum punya sanad sampai ke Imam Ibnul Jazari melalui thariqah Thayyibatun Nashr ini, itu ketika ketemu mad jaiz munfasil boleh 2 harokat. Tapi kalau ngaji ke saya ketemu mad jaiz munfasil itu mesti 4 harokat atau 5 harokat, karena saya tidak punya sanad Ibnul Jazari dalam thariqah Thayyibatun Nashrnya itu. Saya hanya punya sanad thariqah Asy-Syatibiyah namanya. Itu banyak thariqat, tapi yang masyhur yang terkenal ini. Nah, kalau thariqat Syatibiyah itu bacaan mad jaiznya panjang, sama dengan mad wajib. Jadi kalau antum baca mad wajib 4 harokat, maka mad jaiznya pun harus 4 harokat. Kalau bacaan mad wajibnya 5 harokat, nggak sampai 6 ya, 5, maka mad jaiznya pun harus 5 harokat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma, mesti panjang segitu. Nah, kalau Thayyibatun Nashr hanya 2 harokat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma boleh kalau antum punya sanadnya. Kalau nggak punya sanad jangan. Nah, itu nggak punya tanggung jawab ilmu. Ya. Itu sekelumit lah. Jadi penting ada rujukan, ada pegangan. Yang ketiga, kalau mau bagus bacaan Al-Qur'annya, antum mesti bergaul ya dengan orang-orang yang bergelut memang di bidang Al-Qur'an. Nah, yang keempat, sebisa mungkin atau antum pernah belajar kepada orang Arab langsung. Orang yang memang diberikan lahnul Arab, memang turunnya di sana kan. Ya, sebagus-bagusnya bacaan orang Indonesia ya mungkin tidak sebagus bacaan Al-Qur'annya orang sana. Yang bagus bacaannya ya. Banyak juga orang Arab yang nggak bagus bacaan Qur'annya. Banyak juga. Karena belajar Al-Qur'an itu kan ilmul ada, ilmul musyafahah, ilmu talaqi gitu ya. Kalau mau bagus bacaan Qur'annya, pertama harus ada guru yang bersanad, yang kedua harus ada rujukan kitabnya, yang ketiga harus rajin bergaul dengan ahlul Qur'an, yang keempat minimal pernah belajar kepada orang Arab langsung. Saya dulu pernah belajar di PT IKI, pertama kali ke Jakarta itu saya setoran dengan orang Mesir itu waktu itu. Ya minimal pernah setoran lah. Ya. Agar sedikit terpola bacaan kita ini. Pokoknya begini, intinya kalau kata guru saya Pak Fatoni, bagusnya bacaan seseorang itu kalau sudah tidak terlihat dia datangnya dari mana itu. Abu Aba gitu misalnya. Nah,
Itu orang sudah tahu kalau dia datangnya dari Tegal, kalau nggak dari Brebes gitu. Cirebon nggak begitu. Wa jannatin alpapa. Nah, ini kalau nggak dari Tasik, dari Garut ini. Kalau nggak dari Bandung. Nah itu kalau sudah tidak terlihat dia datangnya dari mana, bagus bacaannya. Saya kemarin habis ngisi Jumatan di sektor 9 itu, ada orang Demak, orang Rembang apa Demak itu. Bagus bacaannya, nggak kelihatan Jawanya itu. Jadi kalau udah nggak kelihatan Jawanya, itu sudah bagus bacaannya. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Nah, orang mana nih? Orang Tasik. Paling sulit orang Sunda itu mengucapkan huruf fa dengan zai. Mijon. Nah itu coba antum kalau dengerin tukang mizon tuh. Orang Tasik itu pasti nggak bisa mizon nggak bisa. Mang mijon. Nah, datang ke Tegal, misone mas. Berubah lagi tuh. Orang Betawi itu paling sulit mengucapkan huruf zal atau zo. Minaz zalimin. A'udzubillah. Zu tuh. Yang paling parah minajolimin. Paling parah itu. Jolim itu. Paling parah itu. Jadi kalau sudah tidak terlihat dia datangnya dari mana, udah bagus bacaan. Orang Makassar itu paling sulit mengucapkan huruf zal. Zal itu. Ustaz, mau kemana Ustaz? Tas. Kalau disingkat kan agak ini juga. Tas. Yang paling parah nggak tas, tat gitu. Itu paling parah. Orang Makassar begitu. Kalau yang nggak belajar Quran ya. Ya. Tapi penting antum kasih catatan ya. Tartil itu khusus Quran saja. Saya pernah dikritik itu, kenapa azan kok panjang-panjang ya? Azan panjang-panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini berapa harokat itu? Allahnya berapa harokat? Seharusnya 2 harokat aja Ustaz. Lah memangnya Quran? Kan bukan Quran. Tidak warattilil adzana tartila kan? Justru adzan semakin panjang semakin bagus kan gitu. Kan dalam hadis apa? Muadzin itu diampuni sepanjang madda sautihi, sepanjang suaranya. Jadi kalau bisa muadzin itu yang bagus suaranya. Jangan sampai antum adzan yang baru masuk Islam keluar lagi gitu. Kan gara-gara antum gitu. Itu pentingnya estetika, pentingnya belajar ilmu nagom. Ilmu apa tadi itu? Ya, mempelajari lagu itu. Saya bilang, "Loh, salah saya di mana? Itu Allahnya terlalu panjang. Seharusnya bagaimana? Allahu Akbar begitu. Atau apa? Atau bagaimana? Nah, pokoknya tidak ada kaitannya dengan azan. Itu hayya 'alas mungkin 30 harokat itu nggak boleh Ustaz, bid'ah itu. Seharusnya bagaimana? Hayya 'alas shalah. Udah 6 harokat aja Ustaz. Hayya 'alas shalah begitu. Lah, ngajarin saya begitu. Gini. Perintah Allah itu tidak berkaitan dengan adzan dalam soal Quran ya, tidak berkaitan dengan penyebutan nama.
tidak warattilil adzana tartila, tidak warattilil asma'a tartila. Nama antum siapa? Ihsan. 6 harokat gitu, apakah kalau saya nggak ngomong begitu dosa begitu? Enggak kan? Udah san begitu aja. Nama antum siapa? Nama antum siapa? Hah? Coba yang jelas kamu. Fabirron. Misalnya harus tafkhim gitu ya. Fabirron. Mohon maaf Fabirron. Misalnya begitu. Kan nggak harus seperti itu. Yang wajib tartil ya hanya Quran. Apa tadi? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Gitu. Oke, saya ingin mengulang sedikit bait yang babut tajwid itu. Ini online-nya lewat apa? Mana? Ada yang hadir banyak? Oh, antum itu ada. Oke. Sampai bifakih ya. Ayo, 1 2. Lagunya begini. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. 1 2 3. Nah itu. Ulang. 1 2. Wal bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusahihil qur'ana asimu li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul adai wa qiraati wa huwa iqa'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdu fi nadhirihi kamithlihi mukammilan min ghairi matakallufi lilutfi fil nutqi bila ta'assufi wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun bi faqihi wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun bi faqihi. Kurang enak suaranya. Kurang tinggi. Hah? Nanti kita ini. Ini buat opening di YouTube saya. Nanti subscribe ya YouTube saya. Ini nanti ada videonya. Bagi yang nggak hadir bisa menyaksikan di channel saya. Tolong nanti direkam ya. Yang begini-begini direkam. Yang nggak hadir biar bisa menyaksikan. Ini ada rekamannya? Direkam. Tapi nanti ini diedit dulu. Di sini Imam Ibnul Jazari mengatakan wa huwa aidon hilyatut tilawah itu wa zinatul adai wal qiraah. Membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid itu hilyatut tilawah. Apa? Menjadi perhiasan bacaan. Wa zinatul adai wal qiraah. Jadi penting estetika dalam membaca Quran itu. Penting antum mempelajari ilmu nagom. Rasulullah itu, mohon maaf, kalau membaca Quran itu hewan-hewan sampai loncat kan. Dalam hadis, dalam riwayat itu. Saking merdunya. Membaca Al-Quran dengan indah itu kan syiar juga. Syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Asal niatnya ikhlas.
Ini wazinatul adai wal qiraah. Bagaimana agar bisa menyebut atau membaca Al-Quran dengan tadi bagus, agar sesuai dengan tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, itu ya i'ta'ul huruf haqqaha ya. Jadi memberikan huruf-huruf itu sesuai dengan hak-haknya huruf itu. Kalau haknya harus dibaca syiddah, ya jangan dibaca hams. Kenapa? Mohon maaf, orang Jawa membaca abuaba itu ada hamsnya karena tidak memberikan huruf atau hak huruf ba itu sebagai syiddah ya. Apa? Sebagai syiddah, betul ya? Nah, dia malah memasukkan sifat hams ke dalam ba-nya. Ini bagi yang tidak bagus ya bacaan Qur'annya, bukan saya ngejek-ngejek, bukan. Nah, antum nanti kalau bikin skripsi gitu jangan yang sulit-sulit. Cukup antum misalnya analisis bacaan huruf ba gitu ya. Untuk imam-imam Cirende misalnya. Nah, itu cukup kan. Hanya meneliti huruf ba saja kan. Antum cek tuh imam-imamnya kalau membaca ba-nya udah betul apa masih salah. Oh, ternyata dari 11 masjid penelitian lapangan antum itu hanya satu masjid yang sesuai dengan hakul hurufnya misalnya. Nah, itu kesimpulannya misalnya. Jadi antum nanti menjadi ahli perbaan gitu ya. Jadi sarjana huruf ba gitu. Lumayan lah. Atau misalnya waladhdallin, antum teliti di satu Ciputat ini ada berapa masjid? Antum cek imam-imamnya, bacaan waladhdallinnya sudah sesuai dengan tajwid atau belum? Nah, yang kita tahu kan waladhdallin mad apa? Mad lazim mutsaqqal kilmi. Berapa harokat? 6 harokat. Wal jan mad apa? Mad lazim. Khassah mad apa? Setelah mad ada huruf yang bertasydid, itu mad lazim mutsaqqal kilmi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, 6 harokat. Antum cek lagi waladdallin, cek lagi, ini kurang bagus ini. Sampai 30 masjid antum cek, ternyata kesimpulannya hanya 70%. Apa? Hanya 30% yang bagus, 70%-nya kurang bagus misalnya. Ya, antum jadi sarjana waladhdallin itu. Lumayan lah ya. Jadi nanti begitu, untuk skripsi itu ya syukur bagus ya. Kalau antum nggak mau pusing, ya cukup antum teliti itu. Kalau mau menggeluti Quran ya. Itu juga ilmu kan, antum penelitian lapangan. Nah, nanti saran deskripsi itu harus banyak lagi belajar ilmu tajwid begitu. Nah, sekarang para pengajar tajwid itu kebanyakan loncat dari makharijul huruf langsung kemana begitu, tidak urut, tidak belajar sifatul hurufnya, tidak belajar ahkamul maddi wal qasri, ahkamul hurufnya dan seterusnya. Makanya kalau 2 pertemuan ya nggak cukup. 2 pertemuan yang nggak cukup. Ya, saya kira mukaddimah untuk sore hari ini seperti itu dulu. Ya, saya harap ini menjadi stimulus, menjadi penyemangat antum untuk terus mempelajari Al-Quran. Sayang antum jadi kiai besar, jadi ulama besar nanti di rumah, pesantren besar, ngimamin bacaan Qurannya nggak bagus kan, kurang enak juga, kurang apa ya? Gimana gitu dilihatnya? Hah? Minimal standar lah. Antum sudah tidak terlihat datangnya dari mana, itu minimal itu. Nah, insya Allah jadi ulama semua. Insya Allah jadi kiai, jadi panutan semua. Nah, ini paling kita mempelajari yang menjadi penyakit di masyarakat saja.
Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Gimana? Pembukaan dulu nggak apa-apa ya? Saya pengennya sih hatam gitu, cuma nggak tahu waktunya cukup apa tidak. Saya pengennya hatam. Saya dulu nggak tahu, zamannya antum hatam apa nggak? Hatam ya. Saya pengennya hatam, baca ini, syukur-syukur ada presentasi seperti biasa gitu. Hah? Biar antum tambahlah wawasan masalah ini. Mudah-mudahan ini jerih payah antum ini jadi investasi nanti. Hah? Saya pernah bilang ke teman-teman itu, apa yang kita lakukan sekarang, kesolehan yang kita lakukan sekarang, amal soleh yang kita lakukan sekarang itu bagian daripada investasi kita di kemudian hari. Antum bakal jadi bapak semua ini kan? Hah? Sholahul aba sababun li sholahil abna. Penting itu. Jadi antum kalau pengen punya anak soleh ya harus tirakat dari sekarang. Ya saya juga begitu. Saya teringat kata-katanya siapa itu? Al-Imam Muhammad, bukan Muhammad, Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyab ya. Beliau sendiri tidak mau dipanggil Musayyab sebenarnya, pengennya dipanggil Musayyib, sampai mengatakan man sayyaba abi sayyabahullah. Siapa yang melecehkan, mencela ayah saya, Allah akan mencelanya. Apa kata beliau? Bicara sama anaknya, ya ibni la azidanna fi salati min ajlik gitu. Saya ini terus menambah salat saya, memperbanyak salat saya, salat sunnah. Itu min ajlik, untukmu, karenamu, rojaan an uhfadha fik gitu ya. Saya berharap dengan memperbanyak saya salat ini, engkau dijaga oleh Allah. Keberkahannya itu mengalir kepadamu. Jadi ini usaha kita ini investasi untuk di kemudian hari. Sampai siapa itu? Muhammad Ibnul Munkadir mengatakan, innallaha la yahfadu birrajulis salih waladahu. Allah akan selalu menjaga disebabkan karena rajul yang soleh, orang soleh, waladahu, anaknya, wa walada waladihi, anak daripada anaknya, cucunya, wa qaryatahu allati huwa fiha. Apa itu? Desa atau kampung di mana dia tinggal. Wad duwairatil lati haulaha. Masyarakat sekitarnya juga dapat berkahnya orang soleh. Yang soleh satu yang dapat manfaat orang banyak. Jadi antum soleh di sini itu insya Allah dirasakan oleh masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar kalau tidak bersyukur dengan adanya pesantren itu kufur, nggak berterima kasih. Ya, antum tiap hari sholat itu kan sebenarnya membangun keberkahan. Tiap hari ngaji itu membangun keberkahan. Jadi solehnya kita ini investasi untuk di kemudian hari. Bahkan tidak hanya keturunan antum, cucu sampai 7 turunan, insya Allah dijaga itu. Contohnya siapa? Contohnya anak yatim yang ada dalam surat Al-Kahf. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Kenapa Nabi Khidir menegakkan kembali bangunan atau rumahnya anak yatim itu? Itu sampai Nabi Musa nggak sabar nanya-nanya ya. Kalau bisa kita ambil upahnya gitu. Nah, kemudian pada saat itu pisah karena nggak boleh nanya-nanya kan. Kemudian oleh Nabi Khidir ditakwilkan, kenapa saya membetulkan kembali rumah anak yatim itu kanzul lahuma. Karena dalam rumah itu ada harta sangat banyak terpendam milik anak yatim itu. Konon kata para ulama tafsir itu harta betulan, atau ada yang menafsirkan bukan harta zahir ya, tetapi ilmullah. Jadi harta berupa ilmunya Allah. Nah itu dijaga oleh Allah melalui Nabi Khidir. Kenapa? Wa kana abuhuma sholihah. Karena buyutnya dulu itu orang soleh.
Itu kata para ulama tafsir, dari buyutnya sampai ke anak yatim itu 7 turunan. Ada yang mengatakan 8, 9. Jadi masih dijaga. La yahfadu birrajulis salih waladahu wa walada waladihi wa qaryatahu allati huwa fiha wad duwairat haulaha allati haulaha. Ya kita semuanya berusaha untuk itu, karena fa'amman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang diridhai, artinya di surga. Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Naudzubillah. Kalau amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya, ya berada di neraka hawiyah. Taib, idalam yakun hunaka soal, fa nakhtatim hadal majlis bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. لقد جاء في السنة عن النبي الأمة أن